pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kutantangahan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang, damai, dan tentram. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah, jangan merenung dan menangis terus. Kalau kamu menangis terus, aku jadi ikut bersedih. Bagaimana tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berkeluarga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Baginda, supaya Ratu Purbamana tidak sedih, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengurangi kesedihan Ratu. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Iya, penasehat, aku juga tidak setuju dengan adanya anak angkat. Lebih baik anak sendiri daripada anak angkat. Dengan begitu, aku akan lebih berusaha. Aku akan pergi ke gunung untuk bertapa. Pergilah Prabu pergi hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali, mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri. Bayi itu diberi nama Gilang Rukmini. Sesaat raja dan ratu sedang berjalan, datanglah penasehat kerajaan. Ampun Baginda, ini dari rakyat memberikan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan memberikan selamat atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih, penasehat. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut bahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Ia tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya maupun Ratu Purbamana serta rakyatnya sangat mencintainya. Hari pun berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis yang tercantik di negerinya. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Pak, tolong buatkan perhiasan besar. Dengan senang hati yang mulia. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba, penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang mengagumi kecantikannya. Hore, hore, Ratu dan Raja telah datang. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya, kemudian putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Para rakyat memberimu hadiah untukmu, dan mereka gembira melihatmu menjadi tumbuh dewasa. Terima kalung ini. Putri menerima kalung itu, lalu ia melihat kalung itu sekilas. Kemudian, Kalung apa ini? Kalungnya jelek, kuno. Lebih baik dibuang. Hah? Kalung terbuat dari permata itu dibuang begitu saja oleh putri. Sungguh aku tak menyangka. Kalung yang indah pun rusak, emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut, tak seorang pun bicara. Suasana hening. Tiba-tiba, Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata, hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak, kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu dikenal seorang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.
Pesan moral dari cerita rakyat ini adalah janganlah kita memanjakan anak secara berlebihan karena hal itu bisa mendatangkan sifat malas, manja, sombong terhadap seorang anak, serta tidak dapat menghargai hasil jeripayah orang lain.